Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan kopi saja semua, dimanapun Anda berada. Sambil menikmati secangkir kopi ya, kita melihat ikan nila California pagi ini. Ya, hari ini sudah hari Kamis, besok Jumat, istilahnya orang Jawa mengatakan megengan ya. Megengan adalah tradisi sehari sebelum puasa Ramadan. Itu sifatnya hanya tradisi saja megengan. Ya, megengan itu merayakannya bermacam-macam ya. Ada yang ziarah ke makam orang tua, ke makam para sesepuh, misalkan para wali ya. Kemudian ada juga yang jalan-jalan, foya-foya anak muda biasanya ya ke tempat-tempat wisata. Ya, ibarat kata itu tutupan lah sebelum puasa Ramadan. Karena setelah puasa semuanya terbatas bagi yang menunaikan ibadah puasa. Bagi yang tidak ya tentu saja ya seperti hari-hari biasa ya. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu saja menghormati dan menunaikan ibadah puasa tersebut dengan khusyuk, dengan hikmat ya. Tentu saja semua bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan perintah dari Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang manfaatnya luar biasa dan diakui oleh semua agama ya. Puasa itu semua agama ada perintah puasa karena puasa memang sesuatu yang sifatnya spiritual, batiniah. Bagaimana membersihkan batiniah kita ya. Kalau lahir kita mudah dibersihkan, kita terasa badannya kotor, kita mandi, dan untuk setiap mau sholat kita wudhu, itu kan pembersihan secara lahir ya. Meskipun dalam wudhu pun bisa dimaknai membersihkan secara batin juga, ketika membasuh tangan, membasuh muka ya, membasuh semua bagian-bagian wudhu itu juga sebetulnya bisa diniati secara batiniah ya. Tapi berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu memang semuanya lahir batin dibersihkan ya. Ya, itu sifatnya memang ibadah yang khusus. Bahkan orang-orang zaman dulu kalau ingin sakti mandraguna ya dengan cara berpuasa. Puasanya aneh-aneh malah. Ada yang hanya makan umbi-umbian atau polo kependem. Nah, ini kaitannya dengan pertanian perkebunan ya. Itu misalkan poong atau singkong ya, terus ketela atau telo. Nah, makanya hanya kayak gitu. Ada lagi yang posone poso mutih. Kalau orang zaman dulu kan mutih itu katanya untuk biar mata batinnya awas ya. Penglihatan mata batinnya tajam ya. Itu mutih itu ya makan sesuatu yang tidak bernyawa, misalkan ya hanya makan nasi ya tanpa disertai lauk berupa ikan atau ayam, itu kan bernyawa ya, daging ya. Nah, puasa sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak zaman nenek moyang kita dulu, nabi-nabi terdahulu itu juga sudah ada itu puasa itu. Makanya ada istilah juga puasa Dawud. Puasa Dawud itu puasa sunnah sekarang ya. Puasanya Nabi Dawud itu 1 hari puasa, besoknya enggak puasa, lusa puasa lagi, besoknya enggak puasa lagi ya, seperti itu. Itu puasa Dawud ya. Itu sangat baik untuk terapi kesehatan. Alhamdulillah saya pernah, meskipun hanya sebentar, saya pernah melaksanakan itu. Alhamdulillah pemulihan saya setelah
operasi besar itu ya diberi kemudahan lebih cepat sembuhnya itu, pulihnya itu. Ya, meskipun saya melaksanakannya tidak setelah operasi pas itu enggak ya. Setelah saya sudah mulai merasakan baik, ya sudah kuat puasa lah itu. Nah, pernah meskipun hanya sebentar ya. Sebentar artinya tidak sampai bertahun-tahun. Kalau yang bertahun-tahun kan para kiai ya, para ulama ya. Ya, saya hanya meniru atau mengikuti anjuran-anjuran para beliau ya, para beliau yang sudah dekat kepada Allah secara batiniah, secara spiritual ya. Ya, jadi tapi kalau puasa Ramadan ini kan spesial ini. 1 tahun hanya 1 kali terjadi ya dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan atau bulan poso. Nah ini puasanya puasa yang syariat sekali ya. Ya, di pagi hari atau dini hari ada jam untuk waktu sahur. Nanti di jam-jam maghrib ya, maghrib tiba biasanya menantikan kumandang adzan atau menantikan beduk ditabuh lah, itu saatnya berbuka puasa. Itu kan hal yang wajar ya. Nah kalau puasa-puasanya orang zaman dulu yang ingin sakti mandraguna, ingin punya mata batin yang tajam, itu aneh-aneh. Tapi ya masih ada yang melaksanakan sampai sekarang karena itu merupakan tradisi nenek moyang ya, yang tidak bisa ditinggal begitu saja. Ada yang tetap melestarikan. Anehnya gimana? Ada puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu ya nggak ada istilah buka puasa. Puasanya ya dari sahur sampai sahur lagi. Jadi ngebleng itu. Nah, ada yang kerowot, ada yang ngidang. Ngidang itu makannya cuma daun-daunan. Ya. Jadi puasa itu ibadah batin yang sangat istimewa ya, sangat spesial. Ya tentu saja itu termasuk jasmani kita ya ikut puasa ya, karena mulut kita diharapkan dikunci, tidak banyak bergunjing. Itu kan berarti kan fisik ya, physically juga kita puasa. Ya kita merasakan lemes, merasakan lapar, merasakan dahaga, tapi hakikatnya itu sebetulnya pembersihan batiniah ya, pembersihan batiniah. Termasuk yang pernah disampaikan oleh seorang pemuka agama Islam yang sangat mendunia ya, sangat berpengaruh secara internasional, itu puasa itu membersihkan saluran pencernaan kita yang selama 11 bulan itu kotor ya. Ususnya, lambungnya itu kotor dengan lintasan makanan-makanan yang kita makan. Ya. Kopinya, Dek. Sambil ngopi ya. Ya, kopinya kopi pahit, itu juga untuk kesehatan ya. Kalau yang suka ngopi pasti ngopinya pahit ya. Kalau yang memang maniak kopi ya. Tapi kalau yang pemula-pemula atau hanya penikmat biasa, dikasih gula katanya biar enak ya. Kalau kata penikmat kopi yang sejati ya, mosok kopi kok dibuat seperti kolak ya, kolak atau kolek itu kan dikasih gula. Ya wis, sak selerane lah ya. Kalau saya ya milih untuk kesehatan aja lah. Kopinya pahit dan kopi asli. Kopi asli itu berarti ya dari green bean ya, kemudian di roasting sampai di grinder jadi kopi bubuk, baru kita tuang tanpa diaduk, dibiarkan sampai mengendap. Nah karena tradisional ini nggak pakai saringan ya. Nah ini kopinya nanti setelah mengendap atau turun, nah baru dinikmati ya. Ya jadi kembali ke puasa, kita selamat menikmati menunaikan
habis ngomong kopi kok menikmati, maaf ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Iya, puasa Ramadan itu ada yang 29 hari, ada yang 30. Karena memang sejarahnya zaman Rasulullah itu saya pernah dengar ini ya. Saya bukan orang yang faknya bidangnya bicara ini, tapi saya pernah dengar aja kata para ulama itu sebagian seringnya zaman Rasulullah itu puasa itu hanya 29 hari. Seringnya, tapi tidak selalu ya. Ya, ada yang 30 hari. Nah, jadi setiap tahunnya itu berbeda-beda memang. Kadang 29 hari, kadang genap 30 hari ya. Yang jelas tidak pernah melebihi sampai 31 hari, enggak ya. Ya. Itu saya dengar dari seorang ulama dan dengarnya melalui radio. Tapi bukan radio yang dari Solo, bukan ya. Ini radio dari Pekalongan ya, radio lokal Pekalongan yang sangat terkenal, Soneta. Ya, karena kebetulan saya tinggal di Pekalongan ya, radio para pecinta Haji Roma Irama ya, berlalu itu. Nah, kata-kata yang paling paling terkenal kan, berlalu ya. Itu ternyata dibuat radio. Itu setiap hari pengajian. Ada jam-jam khusus di pagi hari, di siang hari. Lah dulu saya sering mendengarkan, terutama kalau saat puasa Ramadan itu sambil ya mendengarkan pengajian, ada tanya jawabnya. Ya sekarang kan media kan bisa live seperti itu ya. Lebih mudah lagi sekarang, bahkan tidak melalui radio itu kan zaman dulu, artinya sekarang masih ada pun. Nah sekarang sudah banyak digantikan dengan ini live di YouTube, live streaming ya, atau di IG live, atau di TikTok ya. Pokoknya banyak platform sekarang, platform digital. Nah radio kelihatannya juga menyesuaikan ya, biasanya melalui WhatsApp tanya jawabnya ya. Nah nanti dibacakan ya. Itu perkembangan teknologi yang tidak pernah mati ya, karena teknologi itu berkembang terus. Dulu HP layar sentuh pertama yang keluar, teman saya itu waktu beli itu satu komunitas kami itu hanya dia yang HP-nya layar sentuh. Sekarang hampir semua HP layar sentuh, malah yang pakai tombol QWERTY itu sudah ketinggalan zaman, jadul ya. Nah, sekarang sudah ada ini jaringannya 5G. Kalau dulu kan sampai 4G aja sudah hebat ya, karena sebelumnya kan 3G. Jadi perkembangan terus berkembang. Dunia ini nggak tahu nanti pada akhirnya seperti apa. Yang jelas ya kalau sudah menjelang kiamat katanya nanti ada kabut yang namanya dukhon apa ya. Saya itu senang mendengarkan ceramah-ceramah, bukan sayanya yang pernah ngaji atau mondok di pondok pesantren itu enggak, cuma sering mendengarkan kiai cerita itu ada kabut yang menyelimuti namanya dukhon, di mana nanti semua teknologi terhenti. HP sudah tidak bisa dipakai, kendaraan pun katanya tidak bisa dipakai, semuanya terhenti dan kehidupan seperti di zaman dulu lagi ya. Ya harus macul, ya harus ngarit kayak gitu ya kalau ingin bertahan hidup, itu katanya begitu. Dan banyak hal yang menyertai ya, ada yang keluar apa dari penjaranya siapa, Raja Iskandar Zulkarnain ya, antara gunung Armenia dengan Azerbaijan. Nah itu di situ ada penjara katanya, yang di dalamnya ada Ya'juj Ma'juj. Nah itu kan saya kan mendengarkan ini, jadi ya di komen aja kalau salah, di komen enggak apa-apa, saya malah terima kasih kalau salah ya. Nanti ada keluar Dajjal barang ya. Nah itu kalau Dajjal itu versinya banyak ya, tapi Dajjal juga ternyata salah satu ulama Pekalongan pernah bercerita bahwa
pernah juga rombongan sahabat yang merupakan penjelajah samudra yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari. Nah, itu kan pernah ketemu Dajjal secara langsung itu. Tapi gara-gara itu malah ditunjukkan arah jalan menuju ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya semuanya beriman ya, beriman kepada Allah ya. Karena bercerita bahwa datang ke sana menemui sowan Kanjeng Nabi Muhammad itu dibimbing, dituntun, diarahkan oleh makhluk yang namanya Dajjal tadi, yang sebelumnya ketemu dengan asistennya ya, Jasasah. Jasasah itu makhluk tapi bentuknya sudah susah untuk diketahui karena depan atau belakangnya itu sama. Yang depan yang mana, yang belakang yang mana, tapi dia tahu banyak hal, ditanya. Nah, itu cerita-cerita semacam itu cerita masa depan ya. Nggak tahu masih jauh apa sudah dekat. Kalau di film itu kan kiamat sudah dekat ya. Itu filmnya Andre dulu ya, sama Zaskia Diameka, sama Pak Haji Bang Haji, tapi bukan Haji Roma Irama ya, Haji Deddy Miswar. Nah, terus kan kiamat itu kan di film ke tahun 2012, sekarang sudah 2025. Alhamdulillah belum terjadi ya. Ini hanya tanda-tanda akhir zamannya saja yang sudah banyak terjadi ya. Sudah, kira-kira itulah yang bisa kita ceritakan hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Hai Gwen, udah sembuh Salim, pinter. Nah, ponakan saya datang ya, namanya Gwen Insyira Al-Mahira ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Semoga sharing yang sedikit ini bermanfaat, meskipun ya sedikit mungkin manfaatnya ya, tapi semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah puasa sampai dengan hari kemenangan, dan ketemu lagi dengan puasa Ramadan tahun depan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sukses Indonesia. Bye.